Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Ramadhani, NPP 300406, kelas E6, absen 04, mata kuliah Teknik Evaluasi Kinerja Aparatur. Di sini saya mengambil tema standar kinerja. Ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian semester 6 Teknik Evaluasi Kinerja Aparatur. Apa itu standar kinerja? Standar kinerja. Penentuan standar kinerja digunakan untuk mengkomparasikan antara hasil kerja karyawan dengan standar yang telah ditetapkan. Melalui perbandingan ini, maka dapat diidentifikasi apakah kinerja karyawan sudah sesuai dengan target yang diinginkan atau tidak. Dalam hal ini, standar kinerja harus ditulis secara spesifik dan mudah dipahami, realistis, dan terukur. Dalam evaluasi kinerja, ada standar yang disebut sebagai standar kinerja. Evaluasi kinerja tidak mungkin dapat dilaksanakan dengan baik tanpa standar kinerja. Esensi evaluasi kinerja adalah membandingkan kinerja ternilai dengan standar kinerja. Evaluasi kinerja dilaksanakan tanpa standar kinerja, maka hasilnya tidak akan mempunyai nilai. Fungsi standar kinerja. Fungsi utama standar kinerja adalah sebagai tolak ukur benchmark untuk menentukan keberhasilan kinerja ternilai dalam melaksanakan pekerjaannya. Kinerja merupakan target, sasaran, atau tujuan upaya kerja karyawan dalam ukuran waktu tertentu. Standar kinerja menarik, mendorong, dan mengiming-iming karyawan untuk mencapainya. Jika hal itu tercapai, kepuasan kerja pada diri karyawan akan terjadi. Pengembangan standar kinerja. Yang pertama ada hubungan relevansinya dengan strategi perusahaan. Evaluasi kinerja merupakan bagian dari pelaksanaan strategi sumber daya manusia yang merupakan penjabaran dari strategi level unit bisnis dan strategi level korporasi. Yang kedua, mencerminkan keseluruhan tanggung jawab karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Misalnya, tanggung jawab seorang tenaga pemasaran adalah memasarkan produk senilai 600 juta, mengurusi kontrak penjualan, dan melayani keluhan pelanggan. Yang ketiga, memperhatikan pengaruh faktor-faktor di luar kontrol karyawan. Kinerja karyawan sering dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berada di luar kontrolnya. Misalnya, kinerja karyawan di unit produksi ditentukan oleh tersedianya bahan mentah, suku cadang, keadaan mesin, dan peralatan produksi. Yang keempat, memperhatikan teknologi dan proses produksi. Kinerja karyawan di perusahaan padat karya berbeda dengan karyawan yang menggunakan teknologi tinggi seperti otomatis dan robot. Seorang karyawan yang menggunakan teknologi robot, kinerjanya dapat 14-30 kali lipat daripada karyawan padat karya. Standar kinerja harus memperhatikan penggunaan teknologi dan proses produksi tersebut. Yang kelima, sensitif. Mampu membedakan antara kinerja yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Standar kinerja mempunyai alat ukur untuk membedakan tingkatan kinerja dari yang terbaik, baik, sedang, buruk, dan sangat buruk. Caranya dengan mengemukakan definisi skala atau tingkatan kinerja. Yang keenam, memberikan tantangan kepada para karyawan untuk mencapai standar kerja minimal. Karyawan harus bekerja keras, dengan kata lain, standar kinerja harus menantang karyawan untuk mencapainya. Ketujuh, realistis. Standar kinerja harus realistis, artinya dapat dicapai oleh karyawan yang kompeten, terlatih, mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diisyaratkan untuk melaksanakan pekerjaan. Yang kedelapan, berhubungan dengan kerangka waktu pencapaian standar. Target, sasaran, kuota, atau tujuan yang ditetapkan dalam standar harus dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dalam standar kinerja. Yang kesembilan, dapat diukur dan ada alat ukur untuk mengukur standar. Kuantitas, kualitas, dan kecepatan yang ditetapkan dalam standar harus dapat diukur dengan instrumen evaluasi kinerja. Yang ke-10, standar harus konsisten. Standar kinerja harus konsisten, artinya standar harus mengenal karyawan dengan masukan yang sama dan mengenal keluaran yang sama. Yang ke-11, standar harus adil.
Karyawan yang kinerjanya diukur berdasarkan standar kinerja harus mau menerima standar dan menganggap standar adil dan masuk akal. Ukuran adil dan masuk akal diberlakukan sama kepada semua karyawan yang mengerjakan jenis pekerjaan yang sama. 12. Memenuhi ketentuan undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan, baik di negara-negara maju maupun di Indonesia. Tidak ada undang-undang khusus yang mengatur mengenai evaluasi kinerja. Ada atau tidak evaluasi kinerja bergantung pada organisasi atau perusahaan. Akan tetapi, jika mengadakan evaluasi kinerja harus tidak bertentangan dengan undang-undang ketenagakerjaan. Kriteria mengukur dan penilaian kerja. Dalam mengukur kinerja, terdapat kriteria atau ukuran. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kuantitatif atau seberapa banyak. Ukuran kuantitatif merupakan ukuran paling mudah untuk disusun dan diukurnya, yaitu hanya dengan menghitung seberapa banyak unit keluaran kinerja harus dicapai dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, kualitatif atau seberapa baik. Melukiskan seberapa baik atau seberapa lengkap hasil harus dicapai. Kriteria ini antara lain mengemukakan akurasi, presisi, penampilan atau kecantikan dan ketampanan, kemanfaatan dan efektivitas. Standar kualitas dapat diekspresikan sebagai tingkat kesalahan seperti jumlah atau persentase kesalahan yang diperbolehkan per unit hasil kerja. Yang ketiga, ketepatan waktu pelaksanaan tugas atau penyelesaian produk. Kriteria yang menentukan keterbatasan waktu untuk memproduksi suatu produk, membuat suatu atau melayani sesuatu. Kriteria ini menjawab pertanyaan seperti kapan, berapa cepat, atau dalam periode apa. 4. Efektivitas penggunaan sumber organisasi. Efektivitas penggunaan sumber dijadikan indikator jika untuk mengerjakan suatu pekerjaan diisyaratkan menggunakan jumlah sumber tertentu, seperti uang dan bahan baku. 5. Cara melakukan pekerjaan. Dilakukan sebagai standar kinerja jika kontak personal, sikap personal, atau perilaku karyawan merupakan faktor penentu keberhasilan melaksanakan pekerjaan. Misalnya, mematuhi peraturan dan prosedur kerja yang ditentukan. Yang keenam, efek atas suatu upaya. Pengukuran yang diekspresikan akibat akhir yang diharapkan akan diperoleh dengan bekerja. Standar jenis ini menggunakan kata-kata sehingga dan agar supaya yang digunakan jika hasilnya tidak dapat dikualifikasikan. 8. Standar sejarah. Standar sejarah yang menyatakan hubungan antara standar masa lalu dengan standar sekarang. Standar masa sekarang dinyatakan lebih tinggi atau daripada standar masa lalu dalam pengertian kualitas dan kuantitas. Yang kesembilan, standar nol atau absolut. Standar yang menyatakan tidak akan terjadi sesuatu. Standar ini dipakai jika tidak ada alternatif lain. Misalnya, tidak ada keluhan dari pelanggan mengenai kesopanan berbicara di telepon. Beginilah proses penyusunan standar kinerja. Kriteria penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah proses membandingkan hasil kerja seseorang dengan standar prestasi kerja yang telah ditetapkan oleh organisasi. Sehingga dengan penilaian kerja ini akan dapat diketahui seberapa baik seseorang melakukan pekerjaan yang diberikan atau ditugaskan. Menurut Samsudin, terdapat beberapa objek penilaian yang dapat dinilai dari pegawai yang bekerja di berbagai jabatan, yaitu sebagai berikut. Hal-hal umum yang dinilai dari pegawai di bidang produksi, antara lain quality, quantity of work, knowledge of job, cooperation, adaptability, housekeeping, dan safety. Hal-hal umum yang dinilai dari pegawai tata usaha. Dan yang ketiga, ada hal-hal umum yang dinilai dari orang yang memegang posisi pimpinan. Dengan demikian, menurut Samsudin, objek-objek penilaian di atas perlu disesuaikan dengan tujuan-tujuan penilaian. Sekian pemaparan materi mengenai standar kinerja yang saya paparkan. Apabila terdapat kesalahan di dalam pembuatan, saya mohon kritik dan saran dari penonton dan dari Bapak dosen pengampu.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.